Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, apa kabarnya? Wah, sudah 1 minggu lebih nih kita tidak berjumpa. Nah, hari ini kita akan kembali lagi beribadah lewat kebaktian online. Nah, adik-adik, yuk kita siapin hati kita mulai ibadah kita hari ini. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai gembus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Sekali lagi adik-adik kita menyanyikan lagu ini. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai gembus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Oke adik-adik, yuk kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya semua adalah anugerah dari Tuhan. Hari ini Tuhan, kami sudah menyiapkan hati kami. Kami ingin memuji Engkau, memuliakan Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik hari ini? Pasti penuh dengan sukacita ya Kak Meda ya? Iya dong, Pak. Sudah bisa berlibur bersama papi mami. Nah, kita mau menyanyikan lagu It's a Great Day. Karena selain kita bisa beristirahat, kita juga bisa memuji Tuhan, kita bisa melayani Tuhan, bahkan kita bisa lebih mengasihi Tuhan. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu It's a Great Day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of God.
Hai adik-adik, selamat pagi, selamat ketemu lagi dengan kakak di sini, dengan kakak Marsya ya, yang hari ini akan bercerita untuk adik-adik membawakan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan dan kembali beribadah pada hari ini ya Bapa. Tuhan siapkan hati kami dan pikiran kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan pada akhirnya nanti boleh menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bicaralah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini, amin. Nah adik-adik, masih ingat gak minggu lalu ceritanya tentang apa? Tentang Bapak Abraham ya adik-adik. Betul, Bapak Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari tanah kelahirannya dan pergi ke tempat yang dituju oleh tempat yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, sesudah sampai di tempat itu, Abraham dan Lot ternyata makin diberkati oleh Tuhan. Kekayaannya semakin lama semakin banyak, sehingga Abraham dan Lot punya ternak yang juga semakin lama semakin banyak. Karena ternaknya Lot dan Abraham semakin lama semakin banyak, otomatis dia juga harus punya gembala yang semakin lama semakin banyak pula. Kenapa ya? Karena gembala-gembalanya harus mengembalakan domba dan semua ternak-ternaknya itu. Nah, karena domba dan ternaknya semakin banyak, tanah yang mereka pakai, yang mereka gunakan untuk mengembalakan domba dan ternaknya, akhirnya lama-lama berkurang adik-adik. Sehingga gembala-gembalanya Abraham dan Lot tiap hari harus bertengkar untuk menentukan di mana mereka harus menempatkan ternak-ternaknya untuk mencari makan. Akhirnya gembala-gembalanya Abraham dan Lot mengadu pada Abraham dan Lot. Bagaimana ini Bapak Abraham? Bagaimana nih Pak Lot? Setiap hari kita harus bingung menempatkan ternak-ternak ini di mana. Mau ke sana sudah ada ternaknya Bapak Lot. Mau ke sana nggak bisa juga. Akhirnya ternak-ternak kami jadi belum tentu ada makanan. Nah, Abraham nggak mau ya tentunya melihat gembala-gembala mereka bertengkar setiap hari. Yang Abraham takutkan nantinya Abraham dan Lot yang akan bertengkar juga kalau gembala-gembala mereka bertengkar setiap hari. Akhirnya Abraham memutuskan untuk pindah dari tempat mereka itu, mencari tempat yang lebih luas dan berpisah dari Lot. Mereka naik ke atas bukit dan Abraham dan Lot bersama-sama melihat ke wilayah sekelilingnya untuk menentukan kira-kira kemana mereka akan pindah, kemana mereka akan mencari tempatnya yang baru. Nah, Abraham bilang sama Lot, Lot, kamu saja yang memilih duluan. Kalau kamu ke kiri, maka aku akan ke kanan. Kalau kamu ke kanan, maka aku akan ke kiri. Baik ya, Bapak Abraham. Nah, dari atas bukit sana, mereka melihat tanah itu dan Lot akhirnya memilih tanah dekat Sungai Yordan. Karena tanah itu sangat subur, terlihat sangat indah. Karena dekat sungai. Akhirnya sesudah Lot memutuskan untuk memilih tanah tersebut, Abraham memilih tanah di sebelahnya, di sebelah Lot. Kenapa ya adik-adik? Abraham mengizinkan Lot untuk memilih lebih dulu. Padahal Abraham bisa loh memilih tempat yang bagus itu, memilih tempat yang subur itu, karena Abraham kan lebih tua. Abraham itu pamannya. Jadi seharusnya Abraham punya hak sebenarnya untuk memilih, bukan mengizinkan Lot memilih duluan. Nah, Abraham mengizinkan Lot memilih karena Abraham sangat mengasihi Lot. Abraham mau Lot juga bahagia. Dengan memilih duluan, Lot pasti senang dengan tanah yang dipilihnya. Sehingga Lot juga bisa hidup bahagia di tanah pilihannya. Kenapa Abraham tidak memilih tanah yang lebih baik? Karena Abraham punya iman pada Tuhan. Karena Abraham yakin dimanapun Abraham ditempatkan, Tuhan akan memimpin dia. Tuhan akan memberkati dia. Dan dimanapun Abraham ditempatkan, meskipun tanahnya tidak sesubur tanah Lot, Tuhan pasti akan memberkati Abraham melimpah. Abraham punya iman yang sangat kuat pada Tuhan. Dan benar saja adik-adik, begitu
Abraham memilih, begitu mereka sudah di tempatnya masing-masing, Tuhan berkata pada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan seluruh tanah itu pada Abraham dan Tuhan akan memberkati Abraham luar biasa. Itu yang terjadi adik-adik. Nah, makanya adik-adik pernah nggak dihadapkan pada pilihan di mana adik-adik harus memilih? Setiap kali adik-adik harus memilih, jangan lupa ya untuk memilih dengan hati, dengan kasih, dan yang terutama memilih dengan bantuan Tuhan. Setiap kali kita harus memilih, jangan lupa berdoa dulu, minta pertolongan Tuhan, sehingga apapun yang kita pilih, apapun pilihan kita adalah dengan seizin Tuhan. Pasti kita akan dapat yang terbaik. Seperti Abraham juga akhirnya mendapatkan yang terbaik dari pilihannya. Nah, untuk ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 5 ayat 7. Ayo dibuka Alkitabnya. Matius 5 ayat 7. Kakak tunggu ya. Ayo kita sama-sama baca Alkitabnya. Matius 5 ayat 7. Sudah ketemu adik-adik? Ayo kita baca sama-sama ya. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita ulang ya, Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi jangan lupa ya adik-adik, tetap bermurah hati, tetap mengasihi, dan tetap beriman pada Tuhan. Pasti kita akan semuanya diberkati oleh Tuhan, dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Apapun keputusan yang harus kita ambil, Tuhan pasti akan pelihara kita. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan karena Tuhan sudah berbicara pada kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan. Kiranya Tuhan mau terus berada bersama-sama dengan kami, memimpin kami dan menjaga kami. Kiranya Tuhan mau terus mengajari kami, mengingatkan kami untuk tetap bermurah hati, tetap mempunyai kasih di dalam hati kami, dan di dalam setiap keputusan kami bisa mengandalkan Tuhan di dalam setiap keputusan yang kami buat, dan tetap mengasihi sesama kami, dan tetap juga ada di dalam kasih Tuhan ya Bapa. Ajarkan kami untuk terus mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, terima kasih atas semua berkat yang melimpah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu lagi. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Biarlah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk, kita memberikan persembahan kita. Kalian boleh memberikan kepada orang tua kalian. Nah, kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. Adik-adik semuanya kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang boleh Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mempersembahkan kembali kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kami pada Engkau. Kiranya Tuhan boleh terima dan luruskan persembahan ini, boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bagian kita hari ini sudah selesai, tapi biarlah firman Tuhan yang sudah kalian dengarkan dapat kalian lakukan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, untuk ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Berikan Ku Hati, biarlah kita boleh memiliki hati seperti Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasih.
Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan sudah memimpin kami, dan juga memberikan kami waktu yang sangat indah untuk dapat bersekutu dengan Engkau. Sekarang Bapa, kiranya Tuhan memberikan kami hati yang mau memberi, hati yang mau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan penyertaan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Berkati Papa dan Mama, kakak dan adik, serta teman-temanku. Ajar aku untuk lebih mengasihi